Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dan nanya. pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ajabal di samping saya. Alhamdulillah beliau sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke studio Fatwa TV di tengah kesibukannya, dan alhamdulillah pertanyaan juga mengenai seputar masalah waris, hibah dan lain-lain sangat banyak yang masuk ya. Baru libur seminggu terus kemudian alhamdulillah banyak lagi yang masuk di sini ya. Baiklah, untuk bagi pemirsa dan pendengar radio yang tergabung dalam RTVC bisa menghubungi kami di 021 212 32 333 Studio Jakarta. Insya Allah nanti ada di depan nomor teleponnya, bisa disaksikan. Dan saya ulang 021 212 32 333. Nah seperti itu ya. Tidak berpanjang lebar, langsung aja kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Ini Nizar Sa'ajabal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kami senang sekali antum bisa tetap meluangkan waktu di tengah kesibukan pastinya ya di akhir tahun. Ustaz, ini Ustaz, Akhir kami, tahun sama awal tahun apa bedanya? Nggak ada, sama aja. Tambah tua saya. Beda. Apa dong? Kalau awal itu masih banyak, kalau akhir itu mau habis. Oh, iya. gajian. Iya. Gitu. Ya Ustaz, ya Ustaz. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, ya, bisa saya tangkap Ustaz maksudnya seperti itu. Jeritan di belakang ruang editing juga begitu. Afwan. Maaf ya pemirsa ya, maklum nih bacandanya agak kelewatan. Maafin saya. Ustaz, beri kami nasihat Ustaz terkait ini bagi teman-teman kita atau pemirsa yang rada nggak enak nih di kantor temennya nih, yang mungkin di kantornya masih kantor yang umum begitu Ustadz ya, mau pas deket hari tanggal 25 Desember tuh kan, terus kemudian tahun baru tuh mengenai ucapan-ucapan itu Ustadz, sebenarnya toleransinya tuh sebatas mana sih Ustadz? Bisa nggak kita dikasih pencerahannya nih Ustadz? Ya, bismillah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa dan pendengar radio, Islam ini bukan restoran jamaah. Ya. Di mana setiap orang yang di situ dia boleh memilih apa yang dia mau. Dan setiap orang yang menikmati menu di situ nggak boleh marah atas pilihan menu orang lain. Ini restoran, tapi Islam bukan restoran jamaah. Dari sisi yang mana? Bebas milih. Ya. Islam kalau memang bebas milih, lalu apa hikmah Allah mengutus para nabi dan rasul? Lalu apa hikmah Allah mengutus Nabi Rasulullah SAW? Apa hikmah menurunkan wahyunya? Apa hikmah Rasulullah SAW berjuang, berdakwah? Sehingga Rasulullah SAW pun berusaha untuk mengislamkan dan menyelamatkan orang-orang kafir dari kegelapan-kekufuran mereka. Rasulullah SAW pun bersemangat untuk mengislamkan orang-orang musyrik itu agar mereka selamat dari kegelapan syirik. Dilanjutkan pula estafet dakwah oleh para sahabat. Begitu pula yang dilakukan oleh para tabi'in dan generasi umat Islam seterusnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah Islam. Saya berdakwah
mengajak manusia semua kepada Allah atas dasar ilmu. Saya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti aku semuanya. Inilah dakwah Islam, jemaah. Menyelamatkan manusia dari kegelapan kufur syirik menuju cahaya Islam. Lalu bagaimana ini bisa disinkronkan dengan upaya untuk melakukan kebersamaan? Nggak nyambung, jemaah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tambah enggak sinkron lagi, jemaah. Udah jelas Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tak sinkron lagi, jamaah, dengan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Enggak sinkron, jamaah. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Inilah makanya banyak para ahli tafsir di kalangan tabi'in yang mengartikan firman Allah tentang orang beriman. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Mereka orang-orang beriman tidak menyaksikan zur, kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi. Dan mereka kalau melewati ini semua, mereka akan menghindar. Banyak dari kalangan para ahli tafsir, yaitu para tabi'in, tentu pasti mereka mengambil ilmu dari sahabat. Sahabat pasti dari Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud la yashhaduna zur? Banyak dari mereka mengatakan tidak menghadiri lebaran-lebarannya orang kafir. Tidak menghadiri lebaran-lebarannya orang kafir. Banyak dari mereka yang mengatakan ini. Dan ini lebarannya mereka. Anggap ini mereka yang katakan itu adalah sebuah lebaran bagi mereka. Tidak menyaksikan, tidak membenarkan, tidak mengatakan selamat. Atau kata-kata yang semisal dengan selamat. Ya. Yang semisal dengan selamat dan sebagainya. Apalagi sampai mengarah kepada pembenaran. Ini bahaya-bahaya, jamaah. Pembenaran bisa pembatal keimanan, bisa kufur. Ya, jangan kita tertipu dengan ucapan manis mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam. Yang jelas, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakan wahai orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Itu keyakinan Anda orang kafir dan ini saya orang Islam. Jadi kalau Anda karyawan, bos Anda non muslim, Anda katakan maaf Pak, saya muslim Pak. Ya, orang Islam punya ketentuan dan aturan sendiri. Anda pun punya aturan sendiri. Mohon maaf. Sampaikan itu. Dan apalagi sampai menggunakan atribut-atribut mereka, peci bayi itu ya, jangan dipakai itu peci bayi itu ya. Kita orang dewasa ya, jangan pakai peci bayi jemaah. Ya, pakailah pecinya orang Islam ya. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga dengan nasihat antum kita bisa mengambil pelajaran dan dikuatkan hati kita Allah atas ucapan-ucapan yang bisa membawa pembatalan Islam. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya Ustaz, bolehkah kita masuk dari pertanyaan di website Ustaz? Oh iya. Baiklah. Pertanyaan. Monggo diponderekaken. Apa artinya? Apa tuh? Silahkan. Oh, siap, saya juga kira-kira aja itu. Iya. Kemudian ini pertanyaan pertama dari Restiani di Sumatera Utara, Mandailing, Kabupaten Mandailing, Natal, Indonesia.
Waduh. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Ibu saya sudah meninggal Ustadz. Ibu saya seorang janda dan memiliki satu anak perempuan. Orang tua dari ibu saya juga sudah meninggal. Lantas jadi siapa ahli warisnya ya Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Restiani di Mandailing Natal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada seseorang yang wafat sedangkan kedua orang tuanya juga sudah lama meninggal, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya yang pertama adalah anak-anaknya tentu. Seperti Ibu Restiani ini sang anak. Jadi anaknya bisa laki-laki semuanya, dan anaknya bisa perempuan semuanya, dan anaknya bisa laki dan perempuan. Ya. Jika anaknya itu laki-laki saja, atau anaknya laki dan perempuan, maka saudara-saudara kandung si pewaris jika ada, maka semuanya berguguran, tidak mendapatkan warisan. Begitu pula paman, yaitu saudara kandung ayahnya kalau ada. Ya. Apalagi yang lainnya. Tapi jika anak dari pewaris ini perempuan semua, maka saudara kandung dari pewaris, laki perempuan atau perempuan saja atau laki saja, saudara kandung dari pewaris, mereka akhirnya mendapatkan warisannya dan haknya. Barakallahu fikum. Ini ringkasnya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban antum kepada Ibu Restiani di Mandailing, Sumatera Utara. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Abu Salman Rizal di Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana status harta istri yang wafat? Status harta istri yang wafat memiliki aset rumah atas nama dia. Apakah itu termasuk harta waris atau bukan? Jika termasuk harta waris, berapa pembagian harta warisnya? Keluarga yang ditinggalkan adalah suami, ayah kandung istri, ibu tiri istri, adik angkat laki-laki istri, dan istri belum memiliki anak. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Abu Salman Rizal di Jakarta Utara atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita di studio. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat buat kita dunia dan akhirat. Seorang istri wafat dan meninggalkan sebuah harta. Tentu hartanya ini menjadi harta warisan. Ya, pasti hartanya ini menjadi harta warisan setelah ditinggal wafat oleh pemiliknya, yaitu istri ini. Jika hartanya ini adalah harta waris, siapa ahli warisnya? Tadi disebutkan keluarganya. Di sana ada suami, kemudian ada ayah, kemudian ada ibu tiri, kemudian ada adik angkat. Dari semua yang disebutkan ini, mohon maaf, kami hanya menjawab apa yang disampaikan. Jika di balik ini ada ahli waris lain yang tidak disebutkan, ternyata itu adalah ahli waris tapi tidak disebutkan, maka itu di luar tanggung jawab kami ya. Jangan mengatakan ini jawaban Ustadz Nizar. Ya, saya hanya menjawab apa yang disampaikan. Jika di balik itu ada keluarga lain yang ternyata ahli waris, ya saya tidak tahu. Ya. Jadi yang disampaikan dari keluarga yang tadi itu, siapa dari mereka yang menjadi ahli waris? Yang menjadi ahli waris adalah suami sama ayahnya saja. Adapun ibu, di sini dikatakan ibu tiri, berarti bukan ibunya dia. Kemudian ada adik angkat, berarti anaknya orang.
Iya kan? Ya bener lah anaknya orang Ustadz. Iya, Mas. Iya. Jadi diangkat, maksudnya dia bukan saudara kandung dia, bukan anak dari ayahnya, bukan orang lain. Makanya ahli waris dalam hal ini adalah suami dan ayah. Sehingga hartanya tinggal dibagi 2 aja. Bagi rata gitu, Ustaz? Bagi 2. Oh iya. Ya, suami dapat setengah, sisanya Anda berikan kepada ayahnya separuh-separuh. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Simpel Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini pertanyaan dari Jamil Harun. Jamil Harun di Banten, Tangerang Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Ustadz, ana mau tanyakan hukum waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Aduh. Suaminya beragama Islam, istrinya Katolik. Punya anak perempuan sudah menikah, 2 orang beragama Katolik sama dengan ibunya. Alhamdulillah saat ini sang suami sudah pisah dengan istri yang Katolik itu dan menikah lagi dengan wanita Muslim, tapi belum mendapatkan keturunan. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Yang meninggal siapa ini? Hanya nanya, di sini nggak ada yang meninggal, cuma nanya hartanya itu gimana mungkin. Gitu. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Jamil Harun di Banten ya. Semoga Allah menjaga keimanannya. Para jamaah jangan melihat kecantikan saja kalau mau nikah. Ya. Ya. Ada yang lebih penting dari sebuah kecantikan, jemaah. Apa itu? Keimanan. Ya. Jangan terbuai dengan kecantikan sehingga melupakan yang namanya keimanannya. Penyesalan akan terjadi. Walaupun pernikahan seperti yang dikisahkan di sini, yang laki Islam, yang perempuannya Nasrani umpama. Secara hukum ini boleh selama perempuannya Nasrani asli bukan murtad. Tetapi dampaknya apa? Cobalah lihat. Aset besar Anda ternyata ikut Kristen. Iya, anak. Ini musibah ini jemaah. Ya. Bertahun-tahun Anda mencari sebuah investasi yang besar. Apa itu anak? Ternyata anak akan menjadi lawan dan musuh buat Anda. Fikirkanlah jemaah. Yang beriman ayu itu si akeh jemaah. Yang beriman cantik itu masih banyak. Kenapa yang Anda pilih beriman kok non muslim? Makanya Abdullah bin Umar tidak menyukai pernikahan seperti ini. Ya, karena memang dampaknya ini loh berat jemaah. Ya, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga keimanan kita dan keteguhannya. Jadi yang ditanyakan Pak Jamil ini siapa yang meninggal Pak? Karena kalau ngomong warisan itu mesti ada yang wafat dan punya duit. Ya. Dua faktor ini. Wafat, punya duit. Wafat terus nggak punya duit ya. Nggak ada yang dibagi. Nggak ada yang dibagi sama. Duitnya banyak, orangnya belum mati. Ya doain orang mati namanya. Iya. Seperti itu. Baiklah pemirsa, Ya, bagi jadi saya yang juga bingung. Tapi saya akan jawab secara umum. Iya, ini misalnya konflik dengan akidah, Ustaz. Iya, tapi saya akan jawab secara umum bahwa sebab adanya waris mewaris itu adalah apa? Persamaan agama, sama-sama Islam. Makanya al-mawani' minal irti, ya, penghalang dari warisan itu apa? Ikhtilafuddin, beda agama. Kalau sudah beda agama, tidak ada waris mewarisi. Ya, la yarithul muslimu al-kafir walal kafir muslim. Orang Islam tidak mewariskan kepada orang kafir. Orang kafir juga tidak mewariskan kepada orang Islam. Qul ya ayyuhal kafirun. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Ya, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Di sini coba kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Gita Fauzia di Depok, Jawa Barat. Bertanya seperti ini.
Selamat malam Ustadz. Waduh kok malam nih. Saya mau bertanya Ustadz tentang fikih waris. Pertama, jika ayah saya menikah dengan istri baru, terus meninggal. Yang ditinggalkan anak kandung perempuan, 2 anak tiri perempuan. Anak kandung perempuan 2, anak tiri perempuan 1. Anak kandungnya 2 perempuan dan anak tiri perempuan 1. Jadi berapakah bagian yang harus diterima masing-masing orang itu ya Ustadz, dan siapa aja? Dalam kurung, ibu kandung saya sudah meninggal baru-baru ini. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua, jika ayah tiri saya meninggal, yang ditinggalkan ibunya kakak adik laki-laki perempuan, kakak adik laki-laki dan perempuan, keponakan perempuan, siapakah yang dapat warisannya dan berapa bagiannya per orang itu? Jadi yang menikah lagi ini siapa? Bapaknya. Ayahnya atau ibunya? Bapaknya. Ibu kandung saya sudah meninggal baru-baru ini, jika ayah tirinya meninggal. Oh. Iya, sepertinya ya. Oke, paham lah. Nikah lagi. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada kita Fauziah di Bekasi. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Jadi begini jamaah, saya kasih gambaran ya. Bapak A menikah dengan istrinya namanya B. Dari pernikahan A dengan si B melahirkan anak. Kemudian umpama ini cerai, sepertinya ini cerai ini kayaknya. Kemudian Bapak A menikah lagi dengan istri C. Lalu Ibu B juga menikah lagi dengan suami D. Bapak A dengan suami C juga punya anak. Suami yang Bapak A dengan istri C juga punya anak umpamanya. Dan istri C membawa anak, dia janda. Ibu B dengan suami D umpama juga punya anak. Suaminya D bawa anak. Bulet Ustadz. Iya. Lalu wafat. Siapa? Bapak A wafat. Siapakah ahli warisnya? Ayo PR, siapa yang bisa jawab? Jadi ahli warisnya adalah pertama suami dia yang terakhir. Salah ucap. Istri dia yang terakhir. Yaitu istri C. Itu kan istri yang terakhir ya. Istrinya yaitu yang C. Ini satu istri terakhir. Yang kedua, anak Bapak A. Baik anak Bapak A dari istri B maupun anak Bapak A dari istri C. Dua-duanya. Karena dua-duanya itu adalah anak dari Bapak A. Ya, mereka ahli warisnya. Adapun anak bawaan dari Ibu C, istri yang kedua, maka bukan ahli waris karena dia bukan anak dari Bapak A. Ya. Nah, ini jawabannya. Kemudian kalau ibu si B wafat, ibu B tadi wafat. Ya. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suaminya, yaitu suami D. Suami yang terakhir. Kemudian anak dari ibu B. Siapa anak ibu B ini? Anak ibu B dari pernikahan dulu dengan Bapak A. Yeah. Double dari warisannya ini ya. Yeah. Anak-anak ini. Jadi anak ibu B yang mana? Dari pernikahan Yang dengan lama. yang lama, yaitu Bapak A. Kemudian anak ibu B dari pernikahan dengan suami D. Yeah. Kalau ada anaknya. Yeah. Adapun anak dari suami D, yaitu seorang duda beranak. Yeah. Maka anaknya si D bukan ahli waris karena bukan berasal dari ibu B. Nah, begitulah kira-kira gambarannya jemaah. Ya, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Lumayan
memusingkan ya Ustaz kalau menikah berulang-ulang. Karena kira Ada bawa anak soalnya. kalau urusan duit insya Allah gampang Oh gitu ya. Jadi ngelihatnya jangan rumitnya, ngelihatnya duit. Lihat duitnya jadi gampang aja. Kayak orang jualan duren gitu loh. Aduh. Ya jangan ngelihat Suaranya ngomong duren. tajamnya duren. Oh iya. Ngelihat apa? Lihat durennya. Udah manisnya Bang gitu loh. Manisnya, Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya ini pertanyaan dari Marni Sumarni. Waduh, Jawa Barat nih namanya diulang-ulang, Masya Allah. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Dari Jawa Barat ini. Bagaimana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat, Sumedang. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Kakak ipar perempuan saya meninggal. Ibunya masih hidup. Dan anak laki-laki 1. Ya masih hidup. 2 minggu kemudian suaminya meninggal. Dalam kurung inilah kakak saya. Nah, kemudian ibu masih hidup dan kakak saya punya anak dari pernikahan sebelumnya. Ibu dari suami ini. Ya masih hidup dan kakak saya yang meninggal itu punya anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu 1 laki-laki 1 perempuan. Dan 1 laki-laki dari istri yang telah meninggal sebelum kakak. Nah lo, ruwet ya. Nah, bagaimana cara pembagian warisnya Ustadz? Mohon ilmunya. Menarik ini jamaah. Ya, ini rubrik hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 27 ini. Rubrik pertanyaan berjaring. Bukan berjaring Ustaz? Iya, anunya banyak akarnya. Akar-akarnya kiri kanan ya. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ibu Marni Sumarni dari Sumedang. Ya, Masya Allah, barakallahu fik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang dikirimkannya. Semoga memberikan manfaat buat kita semua ilmu ini. Jadi di sini ada 2 kasus sebetulnya. Kasus pertama adalah kasus seorang perempuan yang wafat. Seorang istri yang wafat. Ya. Lalu istri ini di saat dia wafat meninggalkan suami, ibu, dan 1 anak perempuan. Nah, hitung dulu yang ini jamaah. Oh, gitu. Nah, hitung dulu yang ini. Berarti suami mendapatkan 1/4. Sang ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Sisanya diberikan kepada anak laki-laki semua. Oke. Setelah itu sang suami wafat. Nah, siapa ahli waris sang suami ini? Ternyata sang suami ini memiliki ibu juga. Dan dia ternyata memiliki anak dari istri yang dulu. Dari istri yang dulu punya 2 anak. 1 laki, 1 perempuan. Berarti anak si suami ini 2 laki, 1 dari suami istri yang sekarang. Ya, jadi 2 laki sama 1 perempuan. Berarti warisan dari si suami ini, ahli waris dari suami ini adalah ibunya, 2 anak laki, dan 1 anak perempuan. Ibunya dapat 1/6, sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Sisanya dibagi 5. Ya, sisanya dibagi 5. Karena laki-laki dapat 2, lakinya ada 2. Ya, laki dapat 2 bagian masing-masing, perempuan dapat 1 bagian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu ya Ustaz. Solusinya alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Ibu Marni Sumarni bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nizar. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar izin bertanya, seorang laki-laki dalam kurung duda ditinggal mati oleh istrinya, mempunyai 4 anak 4. Kemudian laki-laki ini beristri dan tidak ada harta bawaannya. Setelah beristri baru mempunyai harta bersama.
dan mempunyai seorang anak. Sekarang suaminya meninggal dan hartanya sekarang mau dikuasai oleh anak tirinya, dalam kurung anak dari istri pertamanya, kurung tutup. Si laki-laki tersebut, anak dari istri pertamanya si laki-laki tersebut. Nah, bagaimana ya Ustadz cara pembagian harta tersebut? Makasih sebelumnya Ustadz, gitu katanya. Menarik ini pertanyaannya. Penuh dengan perasaan nulisnya. Kenapa? Ya ada perasaan yang terselubung di balik kata-kata itu. Oh, apa tuh? Nggak boleh lah kita sampaikan. Oh gitu ya. Iya. Baik. Kita hanya baca kata-katanya aja. Iya, Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd, para jamaah sekalian. Tidak ada yang namanya harta bersama, itu tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah musyarakah. Ya. Apa itu Ustaz musyarakah? Apa itu Ustaz? Nanya sama Dr. Arifin Badri, Ya. sama Dr. Irwandi. Ya. Apa itu? Join, istilahnya apa? Patungan. Patungan ya. Ya, patungan memiliki usaha bersama. Atau bukan usaha. Patungan membeli rumah bareng-bareng. Ya. Nah, ini baru ada. Nah, Ya. Dulu nggak punya rumah, dulu kontraktor. ya. Apa kontraktor Mas Bang? Ngontrak-ngontrak. Iya, ngontrak sini, ngontrak sono. Ya. Setelah itu si suami punya uang, istri punya uang. Akhirnya patungan. Istri ngeluarin duit, suami ngeluarin duit. Istri ngeluarin uang 1 juta, suami ngeluarin uang 1 juta, 2 juta, jadilah beli rumah. Rumah apa 2 juta? Ini zaman dulu. Rumah boneka. Rumah mama. Zaman Ya, dulu Mas zaman dulu Bangke, ya. ya. Alhasil ini hanya sekedar contoh jamaah. Suami mengeluarkan duit, istri mengeluarkan duit, lalu dia beli rumah. Ini namanya harta bersama. Ini baru ada, boleh. Tapi kalau harta milik siapa? Milik suami. Yang beli rumah siapa? Suami. Terus dibilang ini harta bersama. Tidak ada cerita begitu jamaah. Di dalam Islam tidak ada. Ini 1. 2. Seorang suami meninggal dan suami ini punya harta. Maka harta yang dimiliki oleh suami ini warisan. Terlepas dia peroleh harta ini dari zaman dia sebelum menikah, atau dia peroleh harta ini barusan saja, ini Islam tidak melihat. Yang penting pokoknya itu jamaah, dia wafat punya harta, maka hartanya itu warisan. Nah, saya jelaskan ini untuk menghapus persepsi masyarakat yang banyak, seperti yang terjadi pada pertanyaan si Fulan di Jakarta Pusat ini. Si A menikah dengan istri pertama, kemudian wafat atau cerai, kita tidak tahu. Alhasil dari pernikahan istri pertama punya anak, kemudian si A ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Dengan istri pertama dulu ya istilahnya nggak punya harta lebih lah. Nggak punya harta lebih. Menikah dengan istri yang pertama anaknya banyak. 4 di sini disebutkan. Lalu menikah lagi dengan istri yang kedua. Istri yang kedua nggak punya anak umpamanya. Tapi dengan istri yang kedua ini Allah takdirkan dia rezekinya banyak. Lancar. Ya, dia punya usahanya maju. Ya, cendolnya maju nih, laku. Wah, luar biasa gitu ya. Baksonya dari laku luar biasa gitu ya. Jadi punya aset banyak. Ya, punya istana-istana dari jualan cendol sama bakso umpamanya jamaah. Ya, silahkan menghayal. Begitu ya. Ya, kemudian lalu harta ini diperoleh setelah menikah dengan istri yang kedua.
Nah, wafatlah si suami ini. Berarti kan dia punya anak 4, tapi dengan istri yang baru nggak punya anak. Nah, inilah persepsi masyarakat sekarang. Apa itu? Loh, harta yang diperoleh ini kan setelah menikah dengan istri yang kedua. Sedangkan dengan istri yang pertama, orang duwe apa-apa. Nggak punya apa-apaan. Dia nggak punya apa-apa ini. Berarti harta yang dia miliki ini menjadi hak istri yang kedua. Berarti anak dari istri pertama nggak berhak apa-apa. Ini persepsi yang ada. Bagaimana menurut syariat yang Islam? Nggak ada ini hukum begini, jamaah. Ya, nggak ada hukum begini. Ya, Islam tidak membeda-bedakan harta diperoleh sebelum ini, harta diperoleh setelah ini. Islam tidak membeda-bedakan. Yang penting si fulan ini wafat punya harta, titik. Dari mana dia peroleh, kepo gitu. Memang urusan kita. Ya kan? Kapan dia peroleh bukan urusan kita. Yang penting dia wafat punya al-fulus. Berarti ini harta menjadi warisan siapa? Warisan ahli warisnya semua. Dalam hal ini 4 dari anak ini dan istri yang kedua yang terakhir ini. Nah, cukup jelas. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz atas jawaban antum kepada hamba Allah yang di Jakarta Pusat. Berikutnya apakah ada telepon teman-teman? Mari kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Ibu Beni di Padang betul? Betul. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Ya, silahkan. Suami istri tidak punya anak. Suaminya meninggal tahun 2011. Oke. Dan harta warisan tidak dibagi saat itu Ustaz. Dengan alasan modal dari usaha mereka ini dipinjamkan oleh saudara si istri. Nah, kemudian tahun 2020 meninggal si istri. Sekarang yang akan menerima warisan tentu saudara-saudara dari si istri. Dan yang saya tanyakan, waktu suaminya meninggal ini, dia punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan. Saudara laki-laki 1, saudara perempuan 1. Jadi pas mau membagi warisan yang istrinya meninggal ini, apakah dikeluarkan dulu yang hak saudara laki-laki tersebut, Ustaz? Terima kasih banyak Ibu Beni di Padang. Sama-sama. Terima kasih atas teleponnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ini mantap pertanyaan dari Ibu Beni. Kalau orang Padang bukan ibu ya? Apa? Umi. Orang Padang apa? Udah laki. Uni kakak. Ya udahlah. Ya, Ibu Beni di Padang ya menanyakan seorang suami wafat tahun 2011, lalu istrinya wafat 2020. Timbul persepsi di masyarakat bahwa warisannya buat si istrinya semua. Jawaban ini salah. Ya, salah Uni ya. Salah ini. Harusnya pertanyaannya siapa ahli warisnya? Gitu ya. Ahli warisnya dari suami ini pertama istrinya. Ya, karena istrinya kan hidup, kan wafatnya tahun 2020. Ahli warisnya istrinya. Kemudian ahli waris yang kedua adalah saudara kandungnya. Nah, tadi dikatakan saudara kandungnya adalah ada 2, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Ya. Jadi mereka ini ahli warisnya. Si istri mendapatkan walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Jadi kamu
wahai istri, dapat 1/4 dari harta peninggalan suami jika suami tidak punya anak. Jadi istrinya ini dapat 1/4, yang sudah wafat ini dapat 1/4. Sisanya 3/4 diberikan kepada saudara kandungnya, yaitu laki dan perempuan. Sisanya dibagi 3, ya pas ya. 2/4-nya dikasih saudara kandung laki, 1/4-nya diberikan kepada saudara kandung perempuan. Ya, itulah pembagiannya. Lalu si istri wafat. Nah, haknya si istri 1/4 tadi baru diberikan kepada saudara-saudara kandung dari si istri tadi. Ya, tetap kalau ada laki perempuan ya 2/1. Ya, barakallahu fik. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ibu Beni, semoga bisa paham ya apa yang sudah diresepkan oleh Dr. Nizar Saajabal. Masya Allah, barakallahu fik, Dok. Ya, begitu ya. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Bali dan Pasar nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Apakah sah kesepakatan yang dibuat seorang wali (ibu) dari ahli waris yang masih anak-anak, yang kesepakatannya itu merugikan ahli waris dari anak-anak tersebut? Misal, membuat hak anak-anak tersebut berkurang. Setelah anak-anak itu dewasa, mereka diminta menerima entah suka atau tidak dengan kesepakatan itu. Meskipun membuat haknya diambil atau berkurang, mereka diminta menerima atau suka atau tidak dengan kesepakatan itu, meskipun menjadikan haknya itu diambil atau berkurang. Tanda tanya. Yeah. Terus? Kemudian, apakah boleh membuat kesepakatan ketika ada ahli waris yang masih anak-anak di saat anak-anak itu belum mengerti bisa atau belum bisa menilai kesepakatan yang dibuat saudara-saudaranya yang bisa merugikannya kelak? Begitu. Jazakallah khairan. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang beliau ini, Ibu Ira ini mengirim 2 kali. Kita jawab. Oh, yang Denpasar ini namanya Ibu Ira. Ira Herawati di Bali Denpasar. Oke, terus lanjut. Nah, Ibu Herawati juga mengirimkan kembali pertanyaannya dalam waktu yang berdekatan sama di Bali juga. Ibu Herawati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Bagian warisan untuk laki-laki 2 kali perempuan. Apakah bagian laki-laki akan tetap 2 kali perempuan meskipun jumlah anak perempuannya lebih banyak atau sedikit? Misalnya anak laki-laki 3 versus perempuannya ada 8. Anak laki-lakinya 3 orang. Di sini VS itu versus perempuannya ada 8. Atau jumlah anak perempuan dan laki-laki tidak akan merubah hasil 2/1. Jadi berapapun jumlah anak laki-laki atau perempuan, hasilnya apakah pasti 2/1? Ya Ustadz, barakallahu fikum. Protes dia. Enggak protes. Oh, enggak protes. Kita maknai husnudzon aja. Oh ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Apa itu yang beliau hanya sebatas bertanya. Ya. Ya. Cuma namanya perempuan. Ya. Harusnya pertanyaannya simpel, jadi 10 kali 2. Harusnya 1 kali 2 aja. Gitu kan ya. Maklum perempuan ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Terima kasih kepada Ibu Ira di Bali dan Pasar atas pertanyaannya. Saya koreksi. Tadi dikatakan wali dalam hal ini adalah ibu. Saya koreksi, ibu bukan wali. Nggak ada dalam syariat wali, perwalian itu perempuan. Oh iya benar. Ya, saya koreksi dari sini. Jadi wali dalam hal ini ibu, salah. Wali itu pasti dari jalur laki-laki. Ya kan? Al-ubuwah, al-bunuwah, al-ukhuwah, al-umumah. Dari jalur ayah, kakek, ayahnya ayah. Kemudian al-bunuwah, anak. Kalau punya anak laki-lakinya dia jadi walinya dia. Al-ukhuwah, jadi jalur saudara. Dia punya saudara. Ya, saudara kandung.
sudah seayah. Ya. Ya, ini adalah wali dia. Al-umumah, saudara kandung ayah. Ya, saudara kandung ayah. Ini jalur perwalian. Ya, jadi tidak ada namanya wali itu ibu kandung, tidak ada. Terus ibu kandung saya bukan wali. Ibu kandung Anda ibu kandung. Tapi kalau wali bukan. Ya. Oke, yang kedua, kasus yang Anda sampaikan Ibu Ira, ini kasus yang menjamur di masyarakat kita. Apa itu? Jika suami wafat dan punya harta, cenderung di masyarakat kita harta suami ini dikuasai oleh istri. Akhirnya si istri ngapain? Dia melakukan seperti yang Anda kisahkan. Di antaranya, dia bagi harta warisan suami kepada anaknya dengan perhitungan sesuka dia. Ya, saya bicara general loh ini ya. Ya. Dibagi akhirnya sesuka dia aja. Semau dia. Oh, ini dikasih kamu, ini yang anak ini sekian, anak ini sekian, ini semaunya dia. Ya, udah nggak usah bantah. Ini bagiannya ibu-ibu yang bagi. Ya. Jawaban saya terhadap kasus ini apa? Pertama, hendaknya istri yang seperti ini bertaubat kepada Allah. Kenapa? Saya mohon maaf ya, ini jawaban secara umum. Istri yang seperti ini hendaknya bertaubat kepada Allah. Kenapa? Anda melakukan kezaliman. Anda tidak berhak untuk membagi harta warisan sesemau Anda. Anda tidak berhak untuk menguasai harta itu. Anda tidak berhak membelanjakan harta itu semau Anda. Karena itu bukan milik Anda. Jadi jangan menjadi istri-istri penguasa. Anda boleh memegang harta itu. Anda boleh menjalankan bisnis dari harta warisan itu. Boleh. Tapi itu ingat, bukan harta Anda. Ketika anak-anak Anda sudah dewasa, berikanlah hak mereka utuh 100%, kasih haknya. Jangan dikurangi sedikit pun, karena itu bukan milik Anda. Ya, jadi Anda tidak berhak untuk melakukan itu sama sekali. Yang terjadi adalah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini makan harta dengan cara yang batil, haram. Ya, membagi harta bukan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Hanya berdalih ini punya suami saya. Ini banyak sekali, jemaah. Hati-hati. Ini jawaban saya kepada sang ibu, sang istri yang melakukan itu. Kemudian jawaban saya kepada anak-anak. Wahai saudara-saudaraku sekalian, Anda punya kewajiban untuk bakti sama ibu. Yang kedua, Anda punya kewajiban untuk menyelamatkan ibu Anda dari azab. Maka ridhoilah, ikhlasilah apa yang dilakukan oleh ibumu. Jangan protes. Jangan berontak terhadap apa yang dilakukan oleh ibumu. Bukan berarti ini pembenar, tidak. Apa yang dilakukan ibu Anda salah. Memang kezaliman, ya, bahasa tajamnya. Tapi sebagai anak, berdoalah untuk ibumu. Berbaktilah sama ibumu. Anda gak ada artinya apa-apa tanpa karunia rahmat Allah kemudian jasa ibu Anda. Anda tidak akan bisa bayar kebaikan ibu Anda. Walaupun ibu Anda salah, tetap dia adalah ibu Anda. Ikhlaskanlah, ridhoilah, lapangkan dada Anda. Terimalah dengan lapang dada agar ibu Anda tidak berdosa. Mungkin ini secuil dari apa yang bisa Anda balas dari kebaikan ibu Anda yang dulu. Ya, jangan dipermasalahkan. Memang salah, tapi jangan dipermasalahkan. Ikhlaskan biar ibu Anda tidak salah. Dia tidak berdosa.
Ini nasihat saya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz jawabannya untuk Ibu Ira Herawati di Bali Denpasar. Baiklah, ini sudah ada telepon masuk. Oh, qadarullah terputus. Kita sambung pertanyaan dari website. Seperti ini pertanyaannya dari Bapak Sulaiman di Depok. Bapak Sulaiman bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Ana Sulaiman, kami dalam kurung Ana dan istri membeli rumah dari uang hasil usaha kami berdua dengan kesepakatan kami berdua dan anak ingin membuat surat kuasa jika rumah Ana berikan kepada anak Ana. Apabila Ana dan istri tidak ada umur, apakah boleh hak rumah itu halal diberikan kepada anak-anak saja? Apakah boleh hak rumah itu halal diberikan kepada anak-anak saja? Untuk info bahwa istri 6 bersaudara, tapi 2 sudah tidak ada atau sudah wafat. Dan Ana memiliki saudari sebapak 3 dan saudara 1, plus 3 saudari dari ibu kandung. Begitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Terima kasih Bapak Sulaiman di Depok yang mengirimkan pertanyaannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah beliau menyampaikan pertanyaannya. Jadi cukup Anda membuat informasi kepada ahli waris bahwa aset ini dimiliki oleh Anda dan istri Anda berdua. Lalu Anda sampaikan bahwa Anda memiliki hak Anda dari rumah ini sekian persen dan hak istri Anda sekian persen. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari uang yang dikeluarkan masing-masing pada saat pembelian rumah itu. Ya, Anda sampaikan hak saya sebagai suami sekian, hak istri saya sekian, sesuai dengan masing-masing uang yang dikeluarkan. Cukup Anda membuat ini. Anda bisa membuat wasiat yang kedua. Tolong warisan ini jika kita berdua wafat dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dibagi sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada afdal wa abrak. Ini lebih mulia, lebih berkah. Ya, jangan enggak, saya mau kasih kepada anak saya saja, biar saudara kandung saya enggak dapat. Mohon maaf, ini niatan tidak baik. Malah tidak boleh punya niatan begitu. Ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, wasiat Anda pun akhirnya jadi gugur dalam pandangan syariat. Kenapa? Karena la wasiyah li waris. Karena tidak boleh memberikan wasiat kepada para ahli waris. Ya, nggak boleh. Kenapa Tat? Karena wasiatnya kepada ahli waris. Gitu. Oh, ini wasiat harta saya wasiatkan, saya berikan kepada anak-anak saya saja. Nggak boleh, itu wasiat namanya. Ya, hanya serahkan semua dalam perhitungan syariat Islam. Syariat Islam sudah mengatur dengan penuh bijak, dengan penuh keadilan. Ya, pasti adil, pasti bijaksana yang telah Allah tetapkan dalam syariat Islam. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Sulaiman. Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan juga dari ibu atau bapak ini. Fuji Takwa di Bogor bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Afan Ustaz ingin bertanya. Ibu saya meninggalkan sebidang tanah. Waktu beliau masih ada, beliau berpesan bahwa sebidang tanah ini sempat dijual sebagian untuk membangun rumah anak-anaknya dari suami sebelumnya, dan sisa sebidang tanah ini diberikan untuk anak-anaknya dari suami yang sekarang. Yang mau ditanyakan Ustadz, apakah perkataan ibu saya itu hibah
atau wasiat atau tidak memiliki arti apa-apa ya Ustadz? Syukran katsiran Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ibu Fuji Taqwa Ya. atas pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Yang disampaikan oleh Ibu Anda itu informasi yang sangat berharga atas kepemilikan tanahnya. Jadi mana tanah yang menjadi milik Ibu Anda dan mana yang bukan milik Ibu Anda karena sudah dijual sama Ibu Anda. Berarti yang menjadi milik Ibu Anda yang belum dijual itulah yang menjadi warisan. Sedangkan yang sudah dijual tentunya tidak, bukan. Ya, udah dijual kok. Ya. Berarti yang masih menjadi kepemilikan Ibu Anda yang sah, nah itulah warisannya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Anda itu informasi untuk dijadikan pegangan dalam pembagian harta warisannya, untuk dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, ya semuanya. Ya, barakallahu fikum. Jadi Ustadz, sepertinya penting ya buat orang tua, betul-betul penting ya untuk memberikan informasi kepada anaknya jika sudah bisa diajak tukar pikiran gitu Ustadz. Iya, perlu. Umpama punya kalau tanah di sana, punya tanah di sana. iya, umpama kalau hartanya itu dimiliki oleh 2 orang. Oh iya. Kalau ini dulu belinya pakai uangnya 2 orang. Ya. Itu penting. Penting ya Ustadz ya. Atau ada salah satu harta dia yang dipinjam orang, sampaikan. Oh ini masih dipinjam fulan sekian. Ya. Sampaikan. Atau dia join juga dalam usaha. Ini usaha ayah ini join sama fulan lo ya. Sampaikan ya biar. Sampaikan ya. Punya kepemilikan harta juga sampaikan, kasih tahu anaknya, istrinya, saya punya ini, saya punya ini. Jadi ketika dia sudah wafat, nanti enak dalam pembagian warisannya. Iya betul, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya. Jadi komunikasi yang utama ya Ustadz. Punya utang juga kasih tahu. Oh iya betul, itu penting malah. Iya, penting sekali ini. Lebih penting dari hartanya. Utang sana, utang sana, utang Ya, sana. ayah bapak punya utang ini, punya utang ini. Ya, seperti kisah Zubair, sahabat Zubair bin Awam punya utang, dikasih tahu kepada anak-anaknya. Iya, Ya kan? Jadi bahwa beliau punya utang, tolong aset yang ini kalian jual untuk bayarin utang. Ya, kalau masih kurang, ya tolong kalian bayarin utang ayah. Ya begitu, itu penting sekali. Ya, baik. ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Dan alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara sore hari ini kita di live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ajabal. Insya Allah kita dipertemukan kembali di pekan depan hari Senin bersama Ustadz yang sama, Ustadz Nizar Sa'ajabal, dan semoga antum masih memiliki waktu ya untuk kita semua di sini. Insya Allah. Barakallahu fikum. Barakallah. Fadal. Alhamdulillah, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan di waktu yang sama, jam yang sama ya. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata.